Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa input data di SPSS sampai kita melakukan sebuah analisis baik dari pastikan teman-teman semuanya memiliki sebuah data bisa melalui input melalui Excel atau langsung kepada SPSS. Di sini saya memiliki data di Excel ya. Ini ada data, ada 200 data baik dari data jenis kelamin, umur, pendidikan, berat badan, tinggi badan, dan per masing-masing karakteristik variabel yang akan dianalisis oleh teman-teman semuanya. Dan kemudian teman-teman harus memiliki aplikasi SPSS, bisa melakukan install di SPSS, terlebih dahulu install SPSS ya. Ini untuk SPSS-nya. Saya menggunakan IBM SPSS statistik di versi 26. Berikut tampilan dari IBM SPSS statistik versi 26. Nah, ini sudah muncul ya untuk tampilan di awal di SPSS. Di sini kita lihat ada data view dan variable view. Data view ini harusnya tampilannya adalah sebuah data-data yang kita miliki. Kalau yang tadi saya menggunakan input datanya di Excel, tapi teman-teman bisa langsung menuliskannya di data view di sini. Kemudian untuk variable view, ini berisikan variabel-variabel yang akan teman-teman analisis. Kita langsung saja kepada input data bisa langsung menggunakan import data melalui Excel di sini, nanti langsung diambil dari data yang teman-teman punya, gitu. Tapi kalau untuk lebih cepatnya, kita bisa melakukan copy paste. Saya buka terlebih dahulu untuk Excel-nya. Ini dua kali ya, ini. Oke, kita buka Excel-nya. Kita copy paste, jadi Ctrl A dan Ctrl C. Ini untuk lebih mudahnya. Yang kita buka lagi untuk tampilan di SPSS. Lalu langsung saja klik kanan, teman-teman pilih di paste with variable name. Di sini gunanya adalah nanti agar variable name yang sudah kita masukkan tadi langsung di bagian atas di var ini. Klik saja paste with variable name. Nah, langsung muncul kan teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman tadi pilihnya kita undo terlebih dahulu. Kalau misal teman-teman itu klik Ctrl V ini, ini munculnya di variabel name itu berada di bawah. Dia masuk ke dalam datanya, bukan di variabel name di bagian sini. Begitu. Ini kontrol undo. Kalau semisal teman-teman tadi pilihnya di bagian paste yang atas, ini itu sama tampilannya begini. Ya, variabel name-nya ikut dalam data. Gitu di bagian bawah ya kan. Di nomor satu, bukan di variabel name begitu. Itu ya. Nah, ini kita klik di paste with variable name. Nah, ini adalah proses input data pada SPSS. Kita sudah punya beberapa data yang akan kita analisis nantinya. Nah, gunanya untuk variable view ini untuk apa nih? Biar tertampil variabel-variabel yang akan teman-teman analisis. Ini tadi responden, jenis kelamin, umur, pendidikan, sampai pada variabel perilaku merokok. Nah, fungsinya apa? Untuk nama ini sudah tertulis, kemudian tipenya ini cukup numerik saja, kemudian width ini adalah kelebaran dari masing-masing kolom seperti ini ya. Ini pada width-nya kita cukup sama aja, nggak usah dirubah. Kemudian yang desimal ini perlu kita rubah karena tadi tampilannya kan ada 0 di belakang koma, begini kan tidak bagus ya. Kita rubah menjadi 0 desimalnya. Nah, sudah ini desimalnya 0, kita lihat di data view-nya. Nah, ini adalah data asli, nilai aslinya ya. Ada satu. Tadi kan ada 0 di belakang koma. Begitu. Nah, ini sudah data asli, sama seperti data yang kita miliki. Gitu. Kemudian untuk labelnya, nah ini tergantung teman-teman. Ini untuk label ini adalah nanti ketika sudah dianalisis, langsung tertulis dari labelnya begitu. Kalau misal ini kan untuk memudahkan kita, oh kalau misal seks itu berarti jenis kelamin begitu. Nah, apakah nanti di interpretasinya mau dilihat seks aja atau diganti jenis kelamin gitu? Kita beri contoh, kita rubah menjadi jenis kelamin untuk variabel seks. Kemudian age itu umur dan pendidikan.
Dan selanjutnya nanti bisa dilihat, dicoba masing-masing begitu. Nah, ini ada value. Value ini untuk mengcoding dari per masing-masing variabel yang akan dianalisis begitu. Kalau untuk responden kan tidak mungkin kita memberikan nilai, memang berbeda-beda gitu ya. Ada responden 1 sampai responden 200 responden. Kalau yang jenis kelamin pasti kan berubah. Oh, tadi kita lihat di data view ini untuk jenis kelaminnya ini ada 1 dan 0. Berarti apa artinya? Oh, berarti 0 ini adalah untuk responden laki-laki dan 1 ini untuk responden perempuan. Kita rubah di value-nya, di jenis kelamin. Kita rubah tadi untuk value 0, labelnya apa? Berarti labelnya adalah laki-laki, berjenis kelamin laki-laki. Kita add, nah jangan lupa kadang langsung kita rubah. Nah kita pastikan dulu, ketika sudah klik kita tulis di value dan label, pastikan di add agar nanti muncul di kolom di sini, kotak dialog ini. Kemudian lanjutnya untuk value 1, ini untuk jenis kelamin perempuan. Add, oke, kita klik oke. Nah, langsung muncul ini teman-teman. Ada laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk value umur, apakah dibuat coding atau dikategorikan? Kalau saya tidak perlu ya, karena memang umur kan rentangnya banyak dari usia 0 tahun sampai sampai mungkin kita akan ngambil responden sampai umur berapa begitu. Jadi tidak perlu. Kalau misal mau dibuat rentang, silahkan nanti tinggal ditulis saja gitu. Tetapi kalau untuk rentang itu lebih kepada pendidikan ya. Kalau umur tidak perlu pakai value gitu. Nah, ini kita tulis di missingnya, missingnya tidak ada non. Lanjut ke kolomnya, ini 8 tidak perlu dirubah, lain juga, kemudian measure-nya. Nah, ini kita ganti scale begitu karena ini skala. Kalau semisal nanti datanya ini adalah ordinal atau nominal, tinggal dirubah saja menjadi data ordinal atau nominal tersebut. Kalau kita buat scale semuanya ya. Ini tidak perlu roll ya. Ini sudah tampilannya untuk variable view sudah seperti ini begitu. Lalu untuk langsungnya kita ingin melakukan sebuah deskriptif yang sederhana untuk desain sentral ya, tendensi sentralnya gitu. Nah, untuk di bagian atas ada file, edit, view, data transform, analyze, grab, utilities and extension. Kemudian ada window sama help. Ini adalah tampilan-tampilan kotak dialog yang ingin teman-teman mau cari apa gitu. Kalau untuk file kan untuk penyimpanan dan import export data begitu ya. Kemudian edit, view. Nah, kalau untuk analisis langsung saja kita di analyze begitu. Kita klik analyze, kemudian kita klik deskriptif, statistik dan frekuensi. Nah, ini kalau frekuensi itu ingin melihat kita mau melihat berapa jumlahnya begitu. Nah, kalau semisal ini kita langsung ingin mentendensi sentral dari variabel umur atau jenis kelamin, kita beri contoh adalah umur ya, karena memang nanti biar terlihat min, modus, dan mediannya. Begitu. Kita klik statistik. Nah, di sini sudah muncul beberapa ukuran-ukuran yang ingin teman-teman pilih. Di sini ada persentil, ada kuartil, lalu cut point for berapa, begitu ya, ada persentasenya berapa. Kita fokusnya ke sentral tendensinya. Di sini sudah tertulis ya, jadi kita tidak perlu menggunakan rumus yang manual begitu. Cukup dengan aplikasi SPSS saja sudah mewakili dari semuanya, gitu. Nah, kita lihat, saya mau mencari min atau rata-rata dari variabel umur, kita klik min, kemudian mediannya berapa dan modusnya berapa. Begitu. Cukup pada itu ya. Lalu ini ada untuk ukuran dispersinya, itu ada standar deviasi, ada variance, range minimum, maksimum, atau standar error min-nya. Kalau misal teman-teman hanya ingin melihat, oh ini maksimum sama minimum dari umur pada data ini berapa? Tinggal klik saja, begitu, minimum dan maksimum. Untuk yang lainnya tidak perlu. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan yang ingin teman-teman cari, begitu ya. Kalau di sini kita cukup melihat sentral tendensinya. Kemudian kita jangan lupa klik continue. Oke. Nah, di sini diklik umur, ya statistiknya ini tadi sudah terlihat, ininya jangan lupa umur. Oke, lalu kita klik OK. Nanti langsung tampilannya adalah tampilan output. Di sini ada tampilan output dari SPSS, hasil yang sudah kita analisiskan. Nah, ini tampilan output di dokumen 1 IBM SPSS Statistic Viewer. Jadi untuk melihat saja outputnya. Di sini langsung terlihat ya teman-teman ya, di variabel umur
nilai validnya berapa? 200. Berarti betul karena tadi responden kita ini ada 200, berarti semuanya valid. Missingnya itu nol, benar ya? Karena memang berarti kalau kalau misal missingnya ini tertulis satu atau dua ataupun berapa gitu, berarti ada data yang kosong yang tidak ditulis oleh kita. Begitu. Makanya tertulis adalah missing. Nah, ini nol berarti tidak ada data yang kosong begitu. Kemudian min-nya sudah terlihat. Ini untuk rata-rata dari variabel umur itu ada 60,07. Kita anggap adalah 60 tahun. Berarti dapat diartikan bahwa rata-rata umur pada data diabetes mellitus adalah berumur 60 tahun. Begitu. Kemudian ada median, ini adalah nilai tengah, ini di umur 61. Begitu. Ya. Kemudian modusnya itu berarti modus adalah eh, nilai yang sering sering terjadi begitu. Banyaknya itu sering gitu ya. Berarti di umur 56. Berarti ada umur 56 tahun ini banyak banyak dari pasien diabetes mellitus ini berumur 56 tahun. Artinya begitu. Nah, hasilnya cukup di sini saja bisa dijelaskan dan bisa memiliki nilai atau value dari sebuah data. Kalau untuk melihat lebih jelasnya dan kita ingin membuat sebuah rentang di variabel umur, ini di kolom yang kedua di umur ini langsung ditulis penjabarannya. Oh, umur 21 tahun, ini ada satu orang yang berumur 21 tahun. Ini di frekuensi, ini untuk persennya, ini untuk valid persen, dan ini untuk kumulatif persen. Gitu. Nah, di sini kita cukup melihatnya di bagian frekuensi saja. Kalau misal nanti mau lihat sebarannya atau mau menuliskan data by persen, berarti dilihat di persennya. Gitu. Ini untuk double aktif, nah ini untuk tampilannya agar kita lebih enak dalam membacanya, begitu ya. Nah, tadi ada di umur yang paling banyak, kita lihat kalau untuk rata-rata dan median kan tidak perlu ya untuk cross check lah. Kita cross check dulu di bagian modus. Berarti modus adalah umur yang sering muncul nih. Gitu. Tadi ada 56 tahun ya. Kita lihat dari 21 tadi itu sejumlah satu orang, terus kemudian di umur 56 tahun dilihat. 56 tahun ini ada 14 orang. Berarti benar ya, ini paling banyak pada pasien diabetes mellitus ini umur 56 tahun. Ini di sini gitu. Nah, kalau mau dibuat rentang bisa, jadi nanti mungkin manual ya untuk membuat rentang usianya. Jadi untuk melihat besaran pasien diabetes mellitus di umur 21 tahun sampai 35 tahun itu jumlahnya berapa. Jadi nanti tinggal ini dijumlahkan atau bisa langsung menggunakan tadi kategorinya tadi begitu. Seperti pada rumus di Excel gitu. Begitu, ini kita bisa melihat paling tingginya dari sini. Oh, paling tinggi adalah umur 85 tahun untuk pasien diabetes mellitus. Nah, berjumlah satu orang atau sebesar 0,5% begitu. Ya, 5% ya kalau di sini dibacanya, kalau dibagi 100. Begitu saya rasa sudah cukup ya untuk analisis tendensi sentral. Ini kita, kalau mau save, tinggal mudah saja kita save untuk outputnya. Jadi ada dua pilihan biasanya. Kita bisa melihat bahwa kita mau save dari outputnya dan dari data yang sudah kita otak-atik di SPSS. Kalau di sini kita mau save output. Kalau output ini dia tipe filenya ini SPV ya teman-teman ini di sini. Nah ini kita lihat, kita tulis adalah tendensi sentral. Hasil tendensi sentral dengan file tipenya adalah SPV. SPV ini untuk output begitu. Lalu kita save. Oke, langsung muncul di bagian paling atas. Ini tertulis bahwa ini adalah hasil output dari SPSS yang sudah kita lakukan dengan file name-nya hasil tendensi sentral. Begitu. Ini kita close dulu. Nah, ini kan berarti datasetnya belum tersave ya, karena masih untitled di dataset begitu. Kita mau save datanya ini agar supaya apa? Agar supaya kita bisa membuat analisis data dari data yang sudah kita input. Jadi kita tidak perlu bolak-balik input lagi. Kita save sama dengan file save. Nah, kalau untuk data itu file tipenya adalah SAV. Kalau yang tadi kan SPV. Kalau untuk di datanya itu beda, jadi SAV begitu. Kita tulis data pasien diabetes mellitus. Nah, ini kita tulis dengan file name adalah SAV. Jadi beda untuk save-nya. Ada dua untuk tipe yang data dan untuk tipe yang hasil outputnya begitu. Kita save. Ini sudah begitu ya. Saya rasa sudah cukup untuk analisis tendensi sentral. Kalau teman-teman nanti ingin mencoba-coba untuk menganalisis
analisiskan misal bivariat atau multivariat cukup ada di kolom analyze begitu. Terima kasih. Apabila yang ingin ditanyakan bisa di chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.